Baik, selamat malam. Yang saya hormati Pak Wayan selaku dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi untuk kali ini topik berikutnya adalah tentang labor market atau pasar tenaga kerja. Ini diambil dari buku Olivier Blanchard bab 6. Nah, sebelumnya saya mewakili kelompok 3 memperkenalkan diri. Nama saya Anugrah. Nanti ada rekan saya Mbak Mahfuzo, kemudian dan Mas Masma. Kami akan coba menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya. Oke, ini topik pembahasan. Ada 5 topiknya. Yang pertama adalah tinjauan mengenai pasar tenaga kerja. Nah, kemudian yang kedua, pengangguran, pergerakan tenaga kerja, dan pergerakan pengangguran. Nah, nomor 1, nomor 2 ini akan coba saya jelaskan. Kemudian nanti masuk ke poin 3, ada penentuan upah dan harga. Yang poin 4 ada equilibrium di pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran alami. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada peta langkah pengembangan selanjutnya. Nanti nomor 3 akan dijelaskan oleh Mas Ma. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 akan dijelaskan oleh Mbak Mafuzo. Oke, next. Nah, sebelumnya ini ada sebuah gambaran siklus produksi. Kenapa kita perlu melihat siklus produksi? Karena dalam siklus inilah yang namanya nanti lapangan pekerjaan atau pasar tenaga kerja itu terdapat atau tercakup di dalamnya. Nah, kita ketahui bahwa siklus produksi diawali melalui permintaan barang dan jasa ya. Ada permintaan akan barang dan jasa, nanti bisa meningkat ataupun menurun. Nah, dalam hal permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan direspon oleh produksi yang ditingkatkan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa. Kemudian otomatis dengan produksi yang semakin meningkat akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Ya, kemudian dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan maka akan menurunkan tingkat pengangguran ya. Kemudian dengan menurunnya tingkat pengangguran dan semakin banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, otomatis akan menyebabkan upah akan meningkat. Dan kemudian dikarenakan upah meningkat sehingga mengakibatkan biaya produksi dalam hal menghasilkan barang dan jasa tersebut juga semakin meningkat. Dan nantinya akan berdampak pada harga barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi. Otomatis perusahaan atau pelaku usaha akan meningkatkan harga barang dan jasa yang diperjualbelikannya. Nah, ini siklus ini akan selalu continuous. Nah, di mana di dalamnya ini adalah terdapat aktivitas di pasar tenaga kerja maupun juga aktivitas para pekerja. Nah, di bab sebelumnya kita belajar tentang hubungan ISLM ya, di mana waktu di bab itu bab 5 ya. Itu diasumsikan harga dan upah konstan ya. Jadi dianggap tetap dan itu sifatnya hanya jangka pendek. Nah, untuk di bab 6 ini kita coba melihat pengaruh harga dan upah ya, karena upah ini akan ditentukan di pasar tenaga kerja yang nanti akan berdampak pada output atau produksi juga. Nah, kira-kira bagaimana harga dan upah mempengaruhi output produksi? Ini akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, berikutnya. Ini sekilas gambaran mengenai pasar tenaga kerja. Ini diambil contoh di Amerika tahun 2010. Nanti ada beberapa istilah juga yang bisa kita pahami di sini. Di sini yang pertama akan digambarkan total populasi dari masyarakat atau penduduk di Amerika tahun 2010 itu sebanyak 308,7 juta jiwa. Nah, kemudian dari populasi sebanyak itu terdapat yang namanya non-institusional civilian atau populasi warga sipil ya, yang non-institusional atau yang dalam hal posisinya siap atau bersedia dan atau potensial untuk mengisi lapangan pekerjaan dan memang bisa bekerja gitu. Nah, itu ada sebanyak 237,8 juta. Kemudian dari antara populasi orang yang siap atau bersedia untuk mengisi lapangan pekerjaan ini ada yang namanya angkatan kerja atau labor force, yaitu jumlah orang yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, itu ada sebanyak 153,8 juta.
Sementara ada juga populasi di luar dari angkatan kerja, yaitu out of labor force ya, atau di luar angkatan kerja, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang tidak bekerja, tidak sedang bekerja di pasar tenaga kerja, atau juga tidak aktif bekerja, tidak aktif mencari pekerjaan. Nah, atau bisa jadi dia punya aktivitas lain di luar bekerja atau di luar pasar tenaga kerja. Nah, itu sebanyak 84 juta. Nah, kemudian ada juga dari angkatan kerja ini yang merupakan populasi orang-orang yang sudah bekerja, ya, employed orang ya, atau employed people. Nah, ini di Amerika pada saat itu ada 139 juta yang sudah bekerja. Sementara untuk populasi yang tidak bekerja itu ada sebanyak 14,8 juta ya, atau unemployed person atau people ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan seberapa besar tingkat partisipasi dan juga tingkat pengangguran. Tingkat partisipasi menunjukkan seberapa banyak persentase populasi di angkatan kerja yang memang berpartisipasi atau aktif dalam pasar tenaga kerja ya. Dimana untuk mendapatkan tingkat partisipasi yaitu adalah membandingkan ya, atau rasio dari jumlah angkatan kerja ya terhadap populasi sipil non institusional atau populasi orang-orang yang pada saat itu siap, tersedia dan bersedia untuk mengisi lapangan kerja ini ya. Jadi kita lihat di sini total angkatan kerjanya ada 153,8 juta dibagi atau dibandingkan dengan populasi masyarakat atau penduduk yang tersedia untuk mengisi lapangan kerja, yaitu sebanyak 237,8 juta. Diperolehlah tingkat partisipasi 64,7%. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung tingkat pengangguran, seberapa banyak pengangguran yang ada di Amerika pada tahun itu dengan cara membandingkan pertama pengangguran ya, atau unemployment ini ya, jumlah pengangguran dibandingkan angkatan kerja atau labor force. Jadi 14,8 juta dibagi 153,8 juta. Nah, itu diperoleh sebesar 9,6%. Ya. Jadi diperoleh tingkat pengangguran tadi sebesar 9,6%, yang mana ini cukup tinggi ya untuk tingkat pengangguran suatu negara, apalagi negara maju seperti Amerika. Baik, berikutnya. Nah, para pekerja itu atau para tenaga kerja dalam hal aktivitasnya di pasar tenaga kerja sebetulnya melakukan pergerakan ya, atau mereka tuh beraktivitas bergerak ya, yang mana ada yang dia sifatnya aktif ya, bergerak, dan kemudian juga ada yang agak pasif ya. Nah, ini bisa menggambarkan tingkat pengangguran ya. Sementara tingkat pengangguran tadi kita hitung di slide sebelumnya itu bisa menggambarkan dua kondisi realitas ya aktivitas di pasar tenaga kerja. Yang pertama yang sifatnya aktif, artinya sangat tinggi turnovernya ya, atau sangat tinggi rekrutmen dan juga sangat tinggi pemutusan hubungan kerja ya, atau putus kerja. Nah, itu menunjukkan pasarnya aktif. Sementara juga yang sifatnya agak kaku, sklerotik ya, atau pasif, di mana sedikit yang direkrut, sedikit juga yang pisah kerja, dan tingkat penganggurannya juga cenderung stagnan ya, levelnya stabil atau stagnan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada gambar yang bisa menggambarkan kira-kira pergerakan para pekerja di pasar tenaga kerja. Nah, kita lihat ini hasil dari survei dari CPS ya, Current Population Survey ya, di mana rata-rata di sini tunjukkan rata-rata pergerakan pekerja bulanan di Amerika Serikat mulai tahun 94 sampai 2011. Nah, antara lain ini ada 8,5 juta orang yang berhenti bekerja dalam kurun 1 bulan atau per bulan, yang terdiri dari ini ada 3,1 juta orang pindah kerja. Ini ya, kita lihat 3,1 juga ini. Pindah kerja artinya dia dari pekerjaan sebelumnya mencari pekerjaan lain, pindah ke pekerjaan lain. Itu menunjukkan aktivitas dia berhenti bekerja dari tempat sebelumnya dan kemudian mulai lagi bekerja di tempat yang baru. Kemudian ada juga yang 3,6 juta keluar dari angkatan kerja. Ini ya, jadi
sebelumnya dia bekerja, kemudian dia keluar dari angkatan kerja. Nah, ini mungkin dikarenakan dia bisa jadi karena sudah pensiun, ataupun mungkin dia mencoba meninggalkan pekerjaannya, artinya dia mulai usaha sendiri atau punya aktivitas lain selain bekerja sehingga dia meninggalkan pekerjaannya. Nah, kemudian ada juga 1,8 juta yang dari bekerja menjadi pengangguran, ya, kehilangan pekerjaannya tapi dia tetap aktif mencari pekerjaan. Ini 1,8 juta. Nah, proporsinya 3/4 dari jumlah yang berhenti bekerja ini itu dikarenakan resign atau mencari pekerjaan baru ini ya. Ini lebih banyak yang mencari pekerjaan baru, dan 1/4 laginya itu dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada juga aliran pergerakan lainnya, pergerakan pengangguran dalam kurun 1 bulan atau per bulan itu sebesar 4 juta orang yang bergerak, ya, pengangguran, orang yang menganggur dalam kurun 1 bulan. Nah, diantaranya ada 2,1 juta orang yang dari sebelumnya menganggur akhirnya mendapatkan pekerjaan, ya, ini 2,1 juta. Jadi dia bergerak, posisi penganggurannya itu bergerak dia. Nah, kemudian ada 1,9 juta orang juga yang berhenti mencari kerja dan keluar dari angkatan kerja. Ini ya, 1,9. Jadi sebelumnya dia aktif mencari pekerjaan tapi nggak dapat gitu kan. Akhirnya dia memutuskan, ya sudah, saya berhenti mencari kerja, kemudian saya mencari aktivitas lain gitu. Mungkin dia berusaha, ataupun mungkin dia pasrah dengan tanpa pekerjaan dengan mengharapkan tunjangan dari pemerintah saja. Itu. Kemudian di sini bisa diperoleh proporsi pekerja pengangguran yang meninggalkan pengangguran, ya, dikarenakan baik karena mendapat pekerjaan maupun yang berhenti mencari pekerjaan, itu adalah sebesar 4 juta orang yang bergerak tadi, yang bergerak dari pengangguran tadi, dibandingkan dengan total pengangguran keseluruhan yaitu 8,4 juta, sebesar 47% per bulannya. Jadi bisa dikatakan sebulan ini ya, sebulan ya dia itu ya, sebulan penuh. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan rata-rata durasi pengangguran dari para penganggur tadi itu adalah 1/47 dikali 100. Ya, ini bisa diperoleh sekitar 2, ya. Jadi 2 komaan lebih, jadi bisa 2 sampai 3 bulan durasi mereka menganggur. Baru antara mereka mendapat pekerjaan ataupun mereka justru malah berhenti mencari pekerjaan. Seperti itu. Nah, itulah gambaran dari pergerakan tenaga kerja di Amerika Serikat. Kemudian kita lanjut. Nah, ada lagi. Ini kita lihat lagi masih ada pergerakan lain, yaitu yang pertama ada pergerakan arus masuk dan keluar dari angkatan kerja. Kalau tadi dari posisi menganggur, sekarang kita lihat dari posisi dalam angkatan kerja. Nah, setiap bulannya ada 5,5 juta orang yang keluar dari angkatan kerja, ini. Nah, yang terdiri dari 3,6 juta orang dari posisi bekerja ini ya, menjadi tidak bekerja ya, atau keluar ini ya, menjadi tidak dalam angkatan kerja. Kemudian ada juga 1,9 juta ya yang dari posisi menganggur, kemudian dia keluar dari angkatan kerja, seperti itu. Kemudian ada juga 5,1 juta orang yang dari luar angkatan kerja justru masuk ke dalam angkatan kerja atau mulai aktif mencari pekerjaan. Nah, itu terdiri dari 3,3 juta yang bekerja ini ya, yang tadinya tidak aktif mencari pekerjaan, tiba-tiba dia langsung masuk mendapatkan pekerjaan, masuk ke dalam angkatan kerja. Dan juga ada 1,8 juta yang tadinya dia bekerja kemudian yang tadinya dia tidak mencari pekerjaan menjadi mulai aktif mencari pekerjaan dalam pasar tenaga kerja atau masuk ke angkatan kerja. Nah, total dari pergerakan orang yang keluar masuk dari dan ke dalam angkatan kerja itu adalah sebesar 10,6 juta orang. Nah, dari fakta-fakta ini, dari data-data yang diperoleh ini, itu tersirat bahwa populasi yang dikatakan keluar dari angkatan kerja atau discouraged workers itu sebenarnya masih bersedia mencari atau bersedia bekerja dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun mereka sebetulnya tidak aktif mencari pekerjaan. Artinya ini akan sangat
tergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Makanya nanti kita penting untuk fokus pada tingkat lapangan kerja atau rasio lapangan kerja terhadap populasi orang-orang yang bersedia untuk bekerja. Karena penentu mereka untuk bekerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian tingkat pengangguran yang semakin tinggi ternyata menyebabkan durasi menganggur jadi lebih lama. Karena semakin banyak populasi orang yang menganggur dan juga yang keluar dari angkatan kerja, maka akan semakin rendah juga jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kita bahas pergerakan pengangguran. Jadi pengangguran ini juga dari tahun ke tahun kita bisa lihat pergerakannya. Kita lihat nih contoh dari di Amerika Serikat dari tahun 1948 sampai 2010. Ini kita lihat grafik sebelah kanan. Yang diarsir ini adalah ada kondisi-kondisi tertentu, yaitu ada kondisi dia entah mengalami resesi ya atau tidak. Kalau tidak diarsir berarti tidak resesi. Nah, kita bisa lihat ini ya. Dari 1950 ya, semakin ke pertengahan 1980 ya, itu tingkat pengangguran semakin meningkat, dimulai dari 4,5% sampai ke 7,3%. Jadi meningkat terus sampai 1980. Nah, kemudian setelah 1980 dan seterusnya sampai tahun sekitar 2006, justru pengangguran menurun stabil, tinggal sampai hanya 4,6% di 2006. Nah, pergerakan tingkat pengangguran ini ada kaitannya ternyata dengan masa resesi atau ekspansi ya. Yang kita lihat ini resesi yang diarsir. Kita ambil contoh di 2010 ya, terdapat krisis yang menyebabkan tingkat pengangguran melonjak sangat tinggi, yaitu 9,6% karena krisis di masa itu. Kemudian sementara di masa resesi ya, di bagian yang diarsir ya, kita ambil contoh di sini tahun 1990 sampai 1991 ya ini, dan juga di 2001 dan sekitar di sini itu tingkat penganggurannya berada di titik terendah, yaitu sekitar 7% dan juga 6% dalam kurun waktu tadi ya, yang periode kedua di atas tahun 1980-an. Artinya di sini ada perbedaan pengangguran di masa resesi dan juga di masa krisis. Nah, jadi kondisi ekonomi saat itu juga sangat mempengaruhi tingkat pengangguran dari masa ke masa. Nah, cuman ada kondisi yang pengecualian di masa resesi 1982, ternyata tingkat pengangguran justru menyentuh 9,7%, berbeda dengan yang di masa 1991 sampai 2001, yang dimana itu agak rendah ya. Nah, itu gambarannya. Kemudian jadi dari sini kita bisa lihat pengangguran ternyata naik turun, bergerak seiring dengan perekonomian. Oke, berikutnya ini pergerakan pengangguran ini itu fluktuasinya itu akan mempengaruhi pekerja atau tenaga kerja individu dan tenaga kerjanya, mulai dari dia lapangan pekerjaan yang tersedia, kemudian juga mempengaruhi penghasilan ya, kesejahteraan dari setiap pekerja secara individu. Nah, kemudian juga mempengaruhi upah yang diperoleh, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke sedikit gambaran tentang pergerakan pengangguran, tingkat pengangguran. Ini ada dua grafik. Yang sebelah kiri ini kita bisa lihat di sini menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran yang di garis merah dan juga persentase pekerja yang yang tadinya tidak bekerja atau menganggur sehingga dia akhirnya mendapatkan pekerjaan, persentase yang mendapatkan pekerjaan. Nah, kita bisa lihat yang merah ini tingkat pengangguran digambarkan atau diukur dengan parameter atau nilai yang sebelah kiri ya, dari bawah ke atas semakin meningkat. Kemudian untuk yang biru itu di sebelah kanan, dari atas ke bawah semakin meningkat. Nah, sengaja dibuat berbanding terbalik agar bisa kita lihat langsung efeknya atau pengaruhnya satu sama lain. Nah, kita lihat sini. Tadi balik lagi, tingkat pengangguran itu adalah jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dalam persen. Nah, persentase pekerja yang menganggur yang mendapatkan pekerjaan, atau dengan kata lain arus pengangguran dari menganggur masuk ke lapangan kerja, itu dibagi dengan jumlah orang yang menganggur. Nah, kita lihat pada periode dengan tingkat pengangguran yang tinggi, contohnya misalnya di tahun 2010 ya, ini
tingkat pengangguran di situ dapat diperoleh sekitar 10% ya, 10%. Dan pada saat posisinya tinggi tingkat penganggurannya, ini yang paling tinggi ya, ternyata justru persentase orang atau pekerja yang tadi yang menganggur dan akhirnya mendapat pekerjaan juga sangat sedikit. Jadi sangat sedikit yang akhirnya berhasil memperoleh pekerjaan, hanya 18%. Sehingga tingkat pengangguran juga memperkecil kemungkinan pekerja atau pengangguran yang mencari pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan. Itu seperti itu ya. Jadi di grafik nomor 1 ini, kemudian grafik yang kedua kita bisa lihat tingkat pengangguran dan juga pisah kerja ya, tingkat pisah kerja atau putus kontrak ya dalam kurun bulanan. Kita lihat yang grafik warna merah diukur dari angka sebelah kiri, dari bawah ke atas semakin meningkat, dan yang biru diukur angka sebelah kanan dari bawah ke atas juga semakin meningkat. Ini dibuat sama. Nah, kemudian kita lihat dari tingkat pengangguran. Nah, sementara untuk tingkat pemberhentian kerja atau separation rate atau pisah kerja itu diperoleh dari arus atau perpindahan orang yang dari lapangan kerja atau yang dari dia dalam angkatan kerja yang sedang bekerja itu menjadi menganggur ya, atau keluar dari angkatan kerja, itu dibagi dengan jumlah orang yang sudah bekerja, itulah dia diperoleh tingkat pemberhentian kerja. Nah, kita lihat semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar persentase pemberhentian pekerja, atau dengan kata lain semakin besar peluang juga untuk para pekerja yang sudah bekerja untuk kehilangan pekerjaannya. Jadi seperti itu hubungannya. Baik, lanjut. Nah, ini saya ringkasannya. Yang pertama, dalam hal pengangguran ini biasanya dia kan dipengaruhi juga oleh awalnya mungkin permintaan yang menurun. Tadi kita awal permintaan bisa meningkat, bisa menurun. Nah, apabila permintaan menurun, otomatis diproduksi juga harus diturunkan ya, sehingga perusahaan juga berpikir untuk bagaimana bisa menurunkan biaya produksi karena permintaannya sedikit. Otomatis dia bisa punya dua pilihan. Yang pertama, dia mengurangi lapangan kerja atau dia mengurangi jumlah rekrutmen atau pegawai yang dia rekrut, atau yang kedua dengan melakukan PHK. Ya kan? Nah, kemudian apabila diambil opsi 1 atau mengurangi jumlah pegawai yang direkrut, maka akan lebih sedikit lowongan pekerjaan, sehingga perbandingan antara pekerja yang menganggur yang mencari pekerjaan dengan lapangan pekerjaan akan semakin semakin jomplang ya, semakin berbeda jauh, sehingga akan lebih kecil kemungkinan para pekerja yang mencari pekerjaan yang masih menganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau dengan opsi kedua PHK, artinya ini akan lebih berdampak pada para pekerja yang sudah bekerja, karena dengan risiko PHK maka para pekerja yang sudah bekerja mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk kehilangan pekerjaannya. Nah, hubungannya diringkas di sini adalah ketika pengangguran tinggi, maka pekerja yang sudah bekerja akan menghadapi kemungkinan yang lebih tinggi untuk kehilangan pekerjaan mereka. Sementara pekerja yang menganggur akan menghadapi kemungkinan lebih rendah peluang dia untuk mendapat pekerjaan karena semakin sedikit lapangan pekerjaan, dan otomatis masa menganggur dia akan lebih lama. Baik, itu sekian dari saya untuk topik 1 dan 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Masma, terkait penentuan upah. Kepada Masma saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Raja. Selanjutnya pada bagian ini saya akan membahas mengenai untuk penentuan upah. Next. Nah, cara untuk menentukan upah banyak sekali caranya, namun dalam buku ini kita ulas yaitu tentang salah satunya ialah tentang perundingan bersama untuk menentukan upah itu sendiri. Nah, untuk dalam perundingan bersama ini ternyata berbeda kultur antara yang terjadi yang kita ulas yaitu di Amerika Serikat dengan di negara Jepang dan sebagian besar di Eropa. Untuk di Amerika Serikat, tawar-menawar antara perusahaan dan serikat pekerja. Namun di Amerika Serikat, tawar-menawar ini kolektif, memainkan peran yang terbatas, terutama di luar sektor manufaktur. Saat ini, hampir tidak lebih dari 10% pekerja Amerika memiliki gaji yang ditetapkan oleh perjanjian tawar-menawar
yaitu kolektif. Selebihnya, upah ditentukan oleh pemberi kerja atau dengan tawar-menawar antara pemberi kerja dan karyawan perorangan. Semakin tinggi keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu, maka semakin besar pula kemungkinan ada tawar-menawar. Namun di Jepang dan sebagian besar Eropa, perundingan ini atau negosiasi dapat terjadi di tingkat perusahaan, di tingkat industri, atau di tingkat nasional. Terkadang perjanjian kontrak hanya berlaku untuk perusahaan yang telah menandatangani perjanjian tersebut. Terkadang mereka secara otomatis diperluas ke semua perusahaan dan semua pekerja di sektor ekonomi. Next. Nah, mengingat perbedaan yang berbeda ini, maka antara pekerja dan antar negara kita dapat merumuskan teori yang secara umum tentang pembentukan upah itu. Meskipun terdapat perbedaan kelembagaan yang mempengaruhi penentuan upah. Fakta yang terjadi dalam penentuan upah ini yang tampak nyata ialah yang pertama, pekerja biasanya dibayar dengan upah yang melebihi upah reservasi mereka. Upah yang akan membuat mereka tidak peduli antara bekerja ataupun menganggur. Dengan kata lain, sebagian besar pekerja dibayar dengan upah yang cukup tinggi sehingga mereka lebih suka dipekerjakan daripada menganggur. Yang kedua, yang tampak ialah upah biasanya bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka semakin tinggi pula upahnya. Hal ini disampaikan nanti pada bagian berikutnya. Kemudian next, untuk memikirkan tentang fakta-fakta ini, para ekonom telah berfokus pada dua baris penjelasan yang luas. Yang pertama ialah bahwa tanpa adanya tawar-menawar secara kolektif, para pekerja memiliki kekuatan tawar-menawar yang dapat dan memang mereka gunakan untuk mendapatkan upah di atas upah reservasi mereka. Yang kedua ialah bahwa perusahaan sendiri mungkin karena sejumlah alasan ingin membayar upah lebih tinggi daripada upah reservasi mereka. Next. Kemudian kita bahas tentang tawar-menawar. Nah, untuk seberapa besar daya tawar-menawar yang dimiliki seseorang pekerja bergantung faktor, diantaranya ialah yang pertama, seberapa mahal biayanya bagi perusahaan untuk menggantikannya jika dia meninggalkan perusahaan itu. Yang kedua pertimbangannya ialah betapa sulitnya baginya untuk mencari pekerja lain jika dia meninggalkan perusahaan itu. Maka semakin mahal biayanya, maka bagi perusahaan untuk menggantikannya, dan semakin mudah baginya untuk mencari pekerjaan lain. Semakin besar daya tawar yang akan dimilikinya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi daya penawar tenaga kerja ialah salah satunya pertama, sifat pekerjaannya. Misalnya, mengganti pekerjaan di, contoh kasus saya di McD, tidak terlalu mahal. Keterampilan dibutuhkan dapat diajarkan dengan cepat. Dan biasanya sejumlah besar pelamar bersedia telah mengisi formulir lamaran pekerja. Dalam situasi ini, pekerja tidak mungkin memiliki banyak posisi tawar. Jika dia meminta upah yang lebih tinggi, maka perusahaan dengan begitu cepat memberhentikannya dan mencari pengganti yang lain dengan biaya minimum. Begitu juga sebaliknya. Jika pekerja tadi memiliki skill ataupun sifat pekerjaannya tadi membutuhkan skill yang tinggi, maka juga perusahaan juga membutuhkan tidak memiliki daya tawar yang tinggi terhadap tenaga kerja tersebut. Begitu yang terjadi jika kita melihat dari sifat pekerjaan. Kemudian kita melihat dari kondisi pasar tenaga kerja itu. Ketika tingkat penganggurannya rendah, lebih sulit bagi perusahaan untuk menemukan pekerja pengganti yang diterima. Pada saat yang sama, lebih mudah bagi pekerja untuk mencari pekerjaan lain. Dengan kondisi tersebut, pekerja berada pada posisi tawar yang lebih kuat dan mungkin bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi. Begitu sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, menemukan pekerja pengganti yang baik lebih mudah bagi perusahaan. Sementara mencari pekerjaan lain lebih sulit bagi pekerja. Berada dalam posisi tawar yang lemah, pekerja mungkin tidak punya pilihan selain menerima upah yang lebih rendah. Next. Nah,
contoh kasus dalam permasalahan ini yang kita lihat yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu perusahaan Henry Ford dan ya, perusahaan Ford yang dirintis oleh Henry Ford, dan kita bahas juga tentang efisiensi upah. Yang terjadi ialah pada tahun 1914, Henry Ford, pembuat mobil paling populer dunia pada saat itu, membuat pengumuman yang mengejutkan. Perusahaannya akan membayar semua karyawan yang memenuhi syarat minimal $5 sehari selama 8 jam sehari. Ini adalah kenaikan gaji yang sangat besar bagi sebagian besar karyawan yang telah menghasilkan rata-rata $2,3 selama 9 jam sehari. Dari sudut pandang perusahaan Ford, kenaikan gaji ini jauh dari dapat yang diabaikan. Ini mewakili sekitar setengah dari keuntungan perusahaan pada saat itu. Apa motivasi Ford ini? Motivasi Ford tidak sepenuhnya jelas. Ford sendiri memberikan terlalu banyak alasan bagi kami untuk mengetahui mana yang sebenarnya dia percayai. Alasannya bukan karena perusahaan kesulitan mencari pekerja dengan gaji sebelumnya, tetapi perusahaan jelas mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerja, tingkat penggantian karyawan yang sangat tinggi, serta ketidakpuasan yang tinggi di antara para pekerja. Next. Nah, kita bisa lihat pada tabel kondisi perusahaan Ford dari tahun 1913 sampai 1915. Tingkat omset tahunan, yaitu rasio pemisahan terhadap pekerjaan, turun dari 370% pada tahun 1913 ke level terendah, yaitu 16% pada tahun 1915. Tingkat omset tahunan 370% berarti bahwa rata-rata 31% pekerja perusahaan pergi setiap bulannya, sehingga selama 1 tahun rasio perpisahan dengan pekerjaannya adalah 31% dibagi 12, yakni 370%. Artinya tingkat PHK dari 62% menjadi hampir 0%. Tingkat rata-rata ketidakhadiran, namun tidak ditunjukkan pada tabel di samping ini, yang mendekati 10% pada tahun 1913. Turun menjadi 2,5% 1 tahun kemudian. Tidak diragukan lagi bahwa upah yang lebih tinggi adalah sumber utama dari perubahan data berikut. Next. Nah, apakah produktivitas di pabrik Ford cukup meningkat untuk mengimbangi biaya kenaikan gaji? Jawabannya belum jelas. Produktivitas jauh lebih tinggi pada tahun 1914 daripada tahun 1913 dari tabel yang kita bahas tadi. Perkiraan peningkatan produktivitas berkisar antara 30% sampai 50%. Meskipun upah lebih tinggi, laba juga lebih tinggi pada tahun 1914 daripada tahun 1913. Tetapi seberapa besar peningkatan laba ini disebabkan oleh perubahan perilaku pekerja, dan seberapa besar peningkatan keberhasilan mobil model T lebih sulit untuk dibangun. Berikutnya, sementara efeknya mendukung teori upah efisiensi. Mungkin saja kenaikan upah menjadi $5 per hari terlalu berlebihan. Setidaknya dari sudut pandang maksimalisasi keuntungan. Tetapi Henry Ford mungkin memiliki tujuan lain juga dari mencegah serikat pekerja yang dia lakukannya, hingga menghasilkan lisensi publik untuk dirinya dan perusahaan yang pasti dia akan lakukan. Next. Nah, kemudian kita membahas gaji yang efisien. Terlepas dari daya tawar-menawar pekerja, perusahaan mungkin ingin membayar lebih dari gaji cadangan. Mereka mungkin ingin pekerjaannya produktif, dan upah yang lebih tinggi dapat membantu mereka mencapai tujuan itu. Jika misalnya dibutuhkan beberapa saat bagi pekerja untuk belajar bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, perusahaan akan menginginkan pekerjanya untuk tinggal selama beberapa waktu. Tetapi jika pekerja hanya dibayar upah reservasi mereka, sebaliknya mereka akan acuh tak acuh ataupun tidak peduli antara tinggal ataupun pergi di perusahaan itu. Dalam hal ini, banyak di antara mereka yang berhenti, dan tingkat perputarannya yang sangat tinggi dan selalu akan tinggi. Membayar upah di atas upah reservasi membuat lebih menarik bagi pekerja untuk tetap tinggal di perusahaan itu.
Ini mengakibatkan menurunkan omset dan meningkatkan produktivitas. Next. Nah, teori upah efisiensi menyarankan bahwa upah bergantung pada sifat pekerja dan kondisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan seperti perusahaan teknologi tinggi yang memandang semangat kerja dan komitmen karyawan sebagai hal yang penting bagi kualitas dari pekerjaan mereka akan membayar lebih dari perusahaan di sektor di mana aktivitas pekerjaannya lebih rutin. Kemudian kondisi pasar tenaga kerja akan mempengaruhi upah, di mana tingkat pengangguran yang rendah membuatnya lebih menarik bagi pekerja yang bekerja untuk berhenti. Ketika pengangguran rendah, mudah untuk mencari pekerjaan lain. Hal itu berarti bahwa ketika pengangguran menurun, perusahaan yang ingin menghindari peningkatan jumlah pekerja harus menaikkan upah untuk mendorong para pekerja agar tetap tinggal di perusahaan itu. Jika ini terjadi, pengangguran yang lebih rendah akan menyebabkan upah yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika pengangguran lebih tinggi akan menyebabkan upah yang lebih rendah. Next. Hubungan antara upah, harga, dan pengangguran. Untuk penentuan upah dengan menggunakan persamaan berikut ini, yaitu W sama dengan P pangkat E dikali F dalam kurung U Z pada persamaan 61. Di mana upah minimal agregat W bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, tingkat harga yang diharapkan yaitu P pangkat E. Kedua, tingkat pengangguran yaitu U. Dan ketiga, variabel penampung semua Z yang mewakili semua variabel lain yang mempengaruhi hasil penetapan upah itu. Next. Yang pertama, tingkat harga yang diharapkan. Mengapa tingkat harga mempengaruhi upah nominal? Jawabannya ialah karena baik pekerja maupun perusahaan peduli dengan upah real, bukan upah nominal. Artinya, para pekerja tidak peduli tentang berapa banyak dolar yang mereka terima ataupun uang yang mereka terima, tetapi tentang berapa banyak barang yang dapat mereka beli dengan dolar ataupun uang tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak peduli dengan nominal upah yang mereka terima, tetapi tentang upah nominal atau W yang mereka terima terkait dengan harga barang yang mereka beli, P. Mereka peduli dengan W per P. Dengan cara yang sama, perusahaan tidak peduli dengan upah nominal mereka bayarkan. Ini kita lihat dari sisi perusahaan. Perusahaan tidak peduli dengan upah nominal yang mereka bayarkan, namun mereka lebih peduli tentang upah nominal W yang mereka bayarkan relatif terhadap harga barang yang mereka jual, yaitu P. Jadi mereka juga peduli tentang W per P. Next. Jika pekerja mengharapkan tingkat harga, di mana harga barang yang mereka beli menjadi 2 kali lipat, mereka akan meminta 2 kali lipat dari upah nominal mereka. Jika perusahaan mengharapkan tingkat harga, di mana harga barang yang mereka jual menjadi 2 kali lipat, maka mereka akan bersedia untuk melipat gandakan upah nominalnya. Jadi, jika pekerja dan perusahaan mengharapkan tingkat harga 2 kali lipat, mereka akan setuju untuk menggandakan upah nominal dengan menjaga upah real konstan. Ini ditangkap dalam persamaan 61 tadi. Nah, kenaikan tingkat harga yang diharapkan menyebabkan kenaikan upah nominal dalam proporsi yang sama. Next. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Dalam persamaan 61 tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi upah agregat ialah tingkat pengangguran yaitu U. Tanda minus dalam persamaan 61 tadi yang di bawah U menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pengangguran akan mempengaruhi penurunan upah. Fakta bahwa upah bergantung pada tingkat pengangguran yaitu jika kita menganggap upah ditentukan oleh tawar-menawar, maka pengangguran yang lebih tinggi melemahkan daya tawar pekerja itu, memaksa mereka untuk menerima upah yang lebih rendah karena tidak ada pilihan lain. Jika kita menganggap upah ditentukan oleh pertimbangan upah efisiensi,
maka pengangguran lebih tinggi memungkinkan perusahaan membayar upah yang lebih rendah dan tetap membuat pekerja mau bekerja. Dengan demikian, peningkatan pengangguran menyebabkan penurunan upah nominal. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor lain. Nah, dalam persamaan 61 tadi, Z adalah variabel penampung semua yang mewakili semua faktor di mana yang mempengaruhi upah berdasarkan tingkat harga yang diharapkan dan tingkat pengangguran. Nah, berdasarkan konvensi Z didefinisikan, yakni kenaikan Z mengisyaratkan bahwa peningkatan upah dengan demikian dalam persamaan dibuat tanda positif yaitu di bawah Z pada persamaan 61 tadi. Baik, selanjutnya yaitu kita bahas tentang asuransi pengangguran. Nah, asuransi pengangguran ini sebagai contoh ialah ada alasan yang sangat bagus mengapa masyarakat harus memberikan asuransi kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mencari pekerjaan lain. Tetapi ada sedikit pertanyaan juga bahwa dengan membuat prospek pengangguran tidak terlalu menyusahkan. Tunjangan pengangguran lebih dermawan meningkatkan upah pada tingkat pengangguran tertentu. Misalkan asuransi pengangguran tidak ada. Beberapa pekerja memiliki sedikit untuk hidup dan bersedia menerima upah yang sangat rendah untuk menghindari tetap menganggur. Tetapi asuransi pengangguran memang ada dan itu memungkinkan para pekerja yang menganggur untuk bertahan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Tunjangan pengangguran. Nah, pada tingkat pengangguran tertentu, tunjangan pengangguran yang lebih tinggi meningkatkan upah. Next. Lain ya. 3. Oke, faktor lain. Faktor lain. Nah, kenaikan dalam upah minimum dapat meningkatkan tidak hanya upah minimum itu sendiri, tetapi juga upah tepat di atas upah minimum yang mengarah pada peningkatan upah rata-rata yaitu W. Nah, pada tingkat pengangguran tertentu. Nah, atau ambil peningkatan dalam perlindungan kerja yang membuatnya lebih mahal bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja akan meningkatkan daya tawar pekerja yang dilindungi oleh perlindungan atau pekerja lain sekarang lebih mahal tingkat pengangguran tertentu. Bahas yaitu setelah melihat penentuan upah tadi, sekarang kita beralih ke penentuan harga. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan bergantung pada biaya yang mereka hadapi. Biaya-biaya ini bergantung pada gilirannya, yaitu pada sifat fungsi produksi, di mana hubungan antara input yang digunakan dalam produksi dan kuantitas output yang dihasilkan, dan pada harga input tersebut. Untuk saat ini kita akan mengasumsikan bahwa perusahaan memproduksi barang dengan menggunakan tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi. Kita akan menuliskan fungsi produksi tersebut yaitu Y sama dengan A kali N. Next. Dengan Y adalah output dan N adalah lapangan kerja dan A adalah produktivitas tenaga kerja. Cara penulisan fungsi produksi ini mengisyaratkan bahwa produktivitas tenaga kerja di mana keluaran per pekerja adalah konstan dan sama dengan A. Asumsi ini menyiratkan pengembalian konstan ke tenaga kerja dalam produksi. Jika perusahaan menggandakan jumlah pekerja yang mereka pekerjakan, mereka akan menggandakan jumlah output yang mereka hasilkan. Next. Nah, dengan asumsi bahwa produktivitas tenaga kerja A konstan, kita dapat melakukan penyederhanakan lebih lanjut. Kita bisa memilih satuan keluaran sehingga satu pekerja menghasilkan satu satuan keluaran.
Dengan kata lain, A sama dengan 1. Dengan cara ini kita perlu membawa huruf A kemana-mana. Dan ini akan menyederhanakan notasinya. Dengan asumsi fungsi produksinya menjadi Y sama dengan N pada persamaan 62. Kita buat persamaan 62. Nah, faktor produksi Y sama dengan N menyiratkan bahwa biaya produksi satu unit lagi output adalah biaya memperkerjakan satu pekerja lagi dengan upah W. Menggunakan terminologi yang diperkenalkan dalam kursus ekonomi mikro, biaya produksi marginal dikurang biaya produksi satu unit output lagi dikurang sama dengan W. Next. Bisa di-post nggak, Jak? Oke. Ya, boleh lanjut. Nah, jika ada persaingan sempurna di pasar barang, harga satu unit output sama dengan biaya marginal P, sama dengan W. Tetapi, banyak pasar barang tidak kompetitif, dan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Cara sederhananya untuk menangkap fakta ini adalah dengan mengasumsikan perusahaan menetapkan harga mereka sesuai dengan, yaitu P sama dengan dalam kurung 1 ditambah M dikali W. Kita beri persamaan 63. Di mana M adalah markup harga di atas biaya. Jika pasar barang bersaing sempurna, M akan sama dengan 0. Dan harga P akan sama dengan biaya W. Sejauh mereka tidak kompetitif dan perusahaan memiliki kekuatan pasar. M positif dan harga P akan melebihi biaya W dengan faktor yang sama, yaitu 1 ditambah M. Selanjutnya, untuk pembahasan tentang pengangguran alami akan disampaikan oleh Mbak Mahfujo. Kepada Mbak Mahfujo kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Masma. Saya lanjutkan di bagian 6.5 tentang tingkat pengangguran alami. Di bagian ini kita akan melihat implikasi dari upah dan penentuan harga untuk pengangguran, di mana dengan asumsi bahwa upah nominal itu bergantung pada tingkat harga aktual yang kita simbolkan dengan P, berbanding dengan tingkat harga yang diharapkan disimbolkan dengan PE. Next, Mas Raja. Hubungan penentuan upah yang dijelaskan oleh Mas sebelumnya, di mana W itu upah nominal bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, P ada tingkat harga aktual, U itu tingkat pengangguran, dan Z itu ada variabel penampung semua Z yang mewakili semua variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil penentuan tingkat upah. Kemudian di kedua sisi itu kita akan bagi dengan tingkat harga P, jadi dia W per P sama dengan didapatkan penentuan upah itu menyiratkan hubungan negatif antara upah real W per P dengan tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin rendah upah real yang dipilih oleh pemberi upah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin lemah posisi tawar pekerja dan semakin rendah upah realnya. Selanjutnya, di sini kita ada gambar 6.6. Hubungan antara upah real dan tingkat pengangguran yang kita bisa sebut dengan hubungan penentuan upah. Di sini upah real diukur pada sumbu vertikal dan tingkat pengangguran itu diukur pada sumbu horizontal. Hubungan pengaturan upah itu digambarkan sebagai kurva WS yang melengkung untuk penentuan upah. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin rendah upah realnya. Selanjutnya,
Hubungan penetapan harga, kita akan lihat implikasi dari penentuan harga. Jika kita membagi kedua sisi persamaan penentuan harga di 6.3 dengan upah nominal, kita akan bisa mendapatkan P per W, P itu harga, W itu upah, sama dengan 1 plus M, di mana M itu disimbolkan dengan markup. Markup itu sebuah peningkat harga atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Rasio tingkat harga terhadap upah yang ditunjukkan oleh perilaku penetapan harga perusahaan sama dengan 1 ditambah dengan markup. Sekarang kalau kita balik di kedua sisi persamaan, untuk mendapatkan upah real yang diterapkan, kita ganti jadi W per P, jadi upah per harga, sama dengan 1 per 1 plus M. Jadi di persamaan ini, keputusan penetapan harga itu menentukan upah real yang dibayarkan oleh perusahaan. Kenaikan markup menyebabkan perusahaan itu akan menaikkan harga mereka. Mengingat upah yang harus mereka bayar itu adalah setara, hal itu menyebabkan penurunan upah real. Misalkan nih, perusahaan tempat kita bekerja itu meningkatkan markup-nya, dan karena itu jadi harga produknya akan naik. Upah real yang kita terima itu nggak berubah. Kita akan dibayar dengan upah nominal yang sama, dan produk yang diproduksi oleh perusahaan itu bagian kecil dari keranjang konsumsi kita. Jadi sekarang kalau kita anggap tidak hanya perusahaan tempat kita bekerja, tapi semua perusahaan di ekonomi ini meningkatkan markup mereka, semua harga itu akan naik. Bahkan jika kita dibayar dengan upah nominal yang sama, upah kita yang sebenarnya itu turun karena harganya naik, jadi upah kita itu dianggap turun. Jadi semakin tinggi markup yang ditetapkan oleh perusahaan, maka akan semakin rendah upah real yang kita terima. Ini yang dikatakan pada persamaan 6.6 tadi. Hubungan pengaturan harga dalam persamaan 6.6 itu digambarkan sebagai garis horizontal PS. Gambarnya Mas Raja. Oke. Di gambar ini hubungan pengaturan harga, penentuan harga dalam persamaan 6.6 itu digambarkan sebagai garis horizontal PS untuk pengaturan harga. Jadi upah real yang tersirat dalam penetapan harga adalah 1 berbanding 1 plus M, itu tidak tergantung pada tingkat pengangguran. Selanjutnya, satu lagi. Oke. Equilibrium upah real dan pengangguran. Keseimbangan di pasar tenaga kerja itu mensyaratkan bahwa upah real yang dipilih dalam penetapan upah harus sama dengan upah real yang tersirat dalam penetapan harga. Jadi hubungan antara penetapan upah dan penetapan harga di satu sisi dan penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di lainnya itu lebih dekat daripada yang terlihat pada awalnya. Jadi di gambar 6.6, keseimbangan itu diberikan oleh titik A, dan ini keseimbangan diberikan oleh titik A, dan tingkat pengangguran equilibrium itu diberikan oleh titik UN. Kita bisa mengkarakterisasi tingkat pengangguran equilibrium ini secara aljabar dengan menghilangkan W per P antara persamaan 6.4 dan 6.6 sebelumnya, sehingga kita akan menghasilkan F, tingkat pengangguran equilibrium UN itu sedemikian rupa sehingga upah real yang dipilih dalam pengaturan upah, penentuan upah di sebelah kiri persamaan, itu sama dengan upah real yang diimplikasikan oleh penetapan harga di sisi kanan persamaan. Jadi tingkat pengangguran equilibrium UN itu disebut tingkat pengangguran alami. Jadi kata alami menunjukkan konstanta alam yang tidak terpengaruh oleh institusi dan kebijakan. Namun karena penurunan jelas, tingkat pengangguran alami sama sekali tidak wajar. Posisi kurva penetapan upah dan penetapan harga, dan dengan demikian tingkat pengangguran equilibrium bergantung pada Z dan M. Kita akan mempertimbangkan dua contoh.
Selanjutnya Mas Raja. Oke, yang pertama ada peningkatan tunjangan pengangguran. Peningkatan tunjangan pengangguran ini dapat diwakili oleh peningkatan Z, karena peningkatan tunjangan membuat prospek pengangguran tidak terlalu menyakitkan. Peningkatan upah yang ditetapkan oleh pembuat upah pada tingkat pengangguran tertentu. Jadi ini menggeser kurva penetapan upah dari WS ke WS aksen pada gambar 6.7. Perekonomian bergerak sepanjang di garis PS dari A ke A aksen. Tingkat pengangguran alamiah meningkat dari UN ke UN aksen. Dengan kata lain, pada tingkat pengangguran tertentu, tunjangan pengangguran yang lebih tinggi itu mengarah pada upah real yang lebih tinggi. Jadi tingkat pengangguran yang lebih tinggi itu diperlukan untuk mengembalikan upah real ke jumlah yang siap dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya, contoh selanjutnya ada penegakan yang kurang ketat dari undang-undang anti monopoli yang ada. Sejauh ini memungkinkan perusahaan untuk berkolusi lebih mudah dan meningkatkan kekuatan pasar mereka. Hal ini akan menyebabkan peningkatan markup mereka atau peningkatan M. Kenaikan M itu menyeratkan penurunan upah real yang dibayar oleh perusahaan, dan karena itu menggeser penetapan harga ke bawah dari PS ke PS aksen di gambar 6.8. Perekonomian bergerak di sepanjang WS, keseimbangan bergerak dari A ke A aksen, dan tingkat pengangguran alami itu meningkat dari UN ke UN aksen. Dengan kata lain, dengan membiarkan perusahaan menaikkan harga mereka berdasarkan upah, penegakan hukum anti monopoli yang kurang ketat itu akan menyebabkan penurunan upah real. Pengangguran yang lebih tinggi diperlukan untuk membuat pekerja menerima upah real yang lebih rendah. Ini yang menyebabkan peningkatan pengangguran alami. Faktor-faktor seperti kemurahan hati tunjangan pengangguran atau undang-undang anti monopoli hampir tidak dapat dianggap sebagai akibat dari alam. Sebaliknya, ini mencerminkan berbagai karakteristik struktur perekonomian. Oleh karena itu, nama yang lebih tepat untuk tingkat pengangguran ekuilibrium adalah tingkat pengangguran struktural, tetapi sejauh ini nama tersebut belum digunakan. Peningkatan tunjangan pengangguran di gambar itu menggeser kurva penetapan upah ke atas. Perekonomian bergerak di sepanjang kurva penetapan harga, sepanjang PS, tingkat pengangguran ekuilibrium itu meningkat. Hal ini membuat beberapa ekonom menyebut pengangguran sebagai perangkat disiplin. Pengangguran yang lebih tinggi adalah perangkat yang memaksa upah agar sesuai dengan yang siap dibayarkan oleh perusahaan. Kenaikan markup itu akan menggeser kurva pengaturan harga. Ekonomi bergerak di sepanjang kurva penetapan upah dan tingkat pengangguran ekuilibrium itu akan meningkat. Selanjutnya, yang terkait dengan tingkat pengangguran alami itu adalah tingkat pekerjaan alami. Tingkat pekerjaan yang berlaku ketika pengangguran sama dengan tingkat alaminya. Misalkan U itu menunjukkan pengangguran, N menunjukkan pekerja, dan L itu angkatan kerja, maka kita akan mendapatkan fungsi seperti yang ada di gambar. Di situ ada 3 langkah. Yang pertama mengikuti definisi tingkat pengangguran U. Kedua berdasarkan definisi angkatan kerja, tingkat pengangguran U besar sama dengan tingkat kerja dinamakan dengan L dikurangi dengan lapangan kerja N. Lalu langkah ketiganya kita akan sederhanakan pecahannya menggabungkan ketiga langkah bersama-sama. Jadi tingkat pengangguran U sama dengan 1 dikurang dengan rasio pekerjaan N terhadap angkatan kerja L. Fungsi yang paling atas yang dimaksud. Oke, selanjutnya kita akan tata ulang untuk mendapatkan pekerjaan dalam hal angkatan kerja dan tingkat pengangguran, sehingga akan menghasilkan
N sama dengan L dikali 1 min U. Jadi pekerjaan N itu sama dengan angkatan kerja dikalikan dengan 1 dikurangi tingkat pengangguran. Jadi jika tingkat pengangguran alami tidak dan angkatan kerja sama dengan L, maka tingkat kerja alami NN itu akan disimbolkan oleh NN sama dengan L dikali dengan 1 min UN. Itu N kecil itu disimbolkan dengan alami maksudnya. Jadi ada sedikit contoh, jika angkatan kerja itu adalah 150 juta dan tingkat alami dari pengangguran katakanlah 5%, maka tingkat pekerjaan alami adalah 150 dikalikan dengan 1 min 0,05 dari angka 5% sama dengan 142,5 juta. Selanjutnya yang terkait dengan tingkat alami pekerjaan adalah tingkat output alami. Jadi tingkat produksi saat pekerjaan sama dengan tingkat pekerjaan alami. Mengingat fungsi produksi yang kita gunakan dalam bab ini adalah Y sama dengan N, jadi tingkat output alami YN, tingkat output alami itu disimbolkan dengan YN. Sehingga persamaannya akan muncul di persamaan 6.7, hubungan antara tingkat pengangguran, pekerjaan, dan output, itu tingkat output alami memenuhi persamaan seperti berikut. Tingkat output alami YN itu sama pada tingkat pengangguran terkait UN sama dengan 1 min YN per L, atau upah real yang dipilih dalam pengaturan upah di sisi kiri persamaan 6.8 sama dengan gaji real yang tersirat dalam penetapan harga di sisi kanan persamaan 6.8. Sehingga dari persamaan ini dapat kita simpulkan asumsi bahwa tingkat harga yang diharapkan itu sama dengan tingkat harga yang sebenarnya. Kemudian upah real yang dipilih dalam pengaturan upah itu merupakan fungsi penurunan dari tingkat pengangguran. Lalu upah real yang ditunjukkan oleh penetapan harga itu adalah konstan. Equilibrium di pasar tenaga kerja itu mensyaratkan bahwa upah real yang dipilih dalam penetapan upah harus sama dengan upah real yang tersirat dalam penetapan harga. Ini menentukan tingkat pengangguran equilibrium. Selanjutnya tingkat pengangguran equilibrium ini dikenal sebagai tingkat pengangguran alami. Dan yang terakhir tingkat terkait dengan tingkat pengangguran alami adalah tingkat pekerjaan alami dan tingkat output alami. Oke, selanjutnya, tadi kita baru saja melihat bagaimana keseimbangan di pasar tenaga kerja itu menentukan tingkat equilibrium UN, yang pada gilirannya menentukan tingkat output. Jadi, ada beberapa pertanyaan. Jika equilibrium di pasar tenaga kerja menentukan tingkat pengangguran dan implikasinya tingkat output, maka mengapa kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk melihat pasar barang dan keuangan? Pertanyaan lain, bagaimana dengan kesimpulan kita sebelumnya bahwa tingkat output ditentukan oleh faktor-faktor seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kepercayaan konsumen, dan sebagainya? Atau semua faktor yang tidak termasuk di persamaan 6.8, dan oleh karena itu tidak mempengaruhi tingkat output alami? Beberapa pertanyaan ini bisa dijawab dengan kunci yang ada. Kunci jawabannya terletak pada perbedaan antara jangka pendek dan jangka menengah. Jadi kita telah menurunkan tingkat pengangguran alami dan tingkat pekerjaan dan output yang terkait dengan dua asumsi. Pertama, kita asumsikan equilibrium di pasar tenaga kerja. Yang kedua, kita asumsikan bahwa tingkat harga itu sama dengan harga yang diharapkan. P itu sama dengan PE. Namun tidak ada alasan untuk asumsi kedua menjadi benar dalam jangka pendek. Jadi tingkat harga mungkin berubah menjadi berbeda dari yang diharapkan ketika upah nominal sudah ditetapkan. Oleh karena itu dalam jangka pendek tidak ada alasan pengangguran sama dengan tingkat alami atau agar output
sama dengan tingkat alaminya. Ya, dalam jangka pendek, faktor-faktor yang menentukan pergerakan output adalah faktor yang menjadi fokus kita di tiga bab sebelumnya, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Sedangkan dalam jangka menengah, output cenderung kembali ke tingkat alaminya, dan faktor-faktor yang menentukan output adalah faktor yang telah kita fokuskan di bab ini. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya ada sedikit lampiran tentang hubungan penetapan upah dan harga versus penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Pekerjaan N itu diukur pada sumbu horizontal. Pada sumbu horizontal, tingkat pekerjaan harus berada di antara 0 dan L, angkatan kerja. Pekerja tidak boleh melebihi jumlah orang yang tersedia untuk bekerja, yaitu angkatan kerja. Untuk setiap tingkat pekerja, pengangguran disimpulkan oleh U sama dengan LN. Mengetahui hal ini, kita dapat mengukur pengangguran dengan memulai dari L dan bergerak ke kiri pada sumbu horizontal. Jadi pengangguran diberikan oleh jarak L dan semakin rendah lapangan kerja N, maka akan semakin tinggi tingkat pengangguran. Dan implikasinya lebih tinggi adalah tingkat pengangguran. Sekarang kita gambarkan hubungan penetapan upah dan penetapan harga dan ciri equilibrium. Peningkatan lapangan kerja bergerak ke kanan sepanjang sumbu horizontal itu menunjukkan penurunan pengangguran. Oleh karena itu, peningkatan upah real yang dipilih di penentuan upah. Jadi hubungan penetapan upah sekarang menurun, lapangan kerja yang lebih tinggi menyiratkan upah real yang lebih tinggi. Selanjutnya, relasi pengaturan upah harga masih berupa garis horizontal U per P sama dengan 1/1 plus markup, sehingga diberikan oleh titik A dengan tingkat pekerjaan alami, simbolnya NN, dan tingkat pengangguran alami tersirat sama dengan UN. UN sama dengan L min NN dibagi dengan L. Dalam gambar ini, hubungan penetapan upah terlihat seperti A, hubungan tenaga kerja penawaran, seiring dengan peningkatan tingkat pekerjaan, maka upah real yang dibayarkan kepada pekerja juga meningkat. Oleh karena itu, hubungan penetapan upah kadang-kadang disebut dengan hubungan penawaran tenaga kerja. Selanjutnya, oke. Namun dalam beberapa hal, kedua pendekatan tersebut berbeda. Hubungan standar pasokan tenaga kerja itu memberikan upah di mana pekerja bersedia untuk bekerja. Semakin tinggi upah, semakin besar jumlah pekerja yang bersedia bekerja. Sebaliknya, upah yang sesuai dengan tingkat pekerjaan tertentu dalam hubungan penetapan upah adalah hasil dari proses tawar-menawar antara pekerja dan perusahaan atau penetapan upah sepihak oleh perusahaan. Jadi faktor-faktor seperti struktur perundingan bersama atau penggunaan upah yang mencegah penghentian mempengaruhi hubungan penetapan upah. Di dunia nyata, mereka seperti memainkan peran penting, namun mereka tidak memainkan peran dalam hubungan pasokan tenaga kerja standar. Selanjutnya, hubungan permintaan tenaga kerja standar itu memberikan tingkat pekerjaan yang dipilih oleh perusahaan dengan upah real tertentu. Ini diturunkan dengan asumsi bahwa perusahaan beroperasi dalam barang dan pasar tenaga kerja yang kompetitif, dan oleh karena itu penerima upah dan harga dan dengan uji implikasi upah real sebagaimana ditentukan. Sebaliknya, jika hubungan penetapan harga itu memperhitungkan faktor di sebagian besar pasar, perusahaan benar-benar menetapkan harga.
Faktor-faktor seperti tingkat persaingan di pasar barang itu mempengaruhi hubungan penetapan harga dengan mempengaruhi markup. Tetapi faktor-faktor ini tidak mempertimbangkan dalam hubungan permintaan tenaga kerja standar. Dalam kerangka penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja, mereka tidak bekerja dengan sukarela menganggur pada keseimbangan upah real. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak bekerja daripada bekerja. Sebaliknya, dalam kerangka penetapan upah atau penetapan harga, pengangguran kemungkinan besar itu terjadi secara paksa. Misal, jika perusahaan membayar upah efisiensi, upah di atas upah reservasi, pekerja lebih suka dipekerjakan daripada menganggur. Namun dalam keseimbangan masih ada pengangguran non sukarela. Ini juga nampaknya menangkap kenyataan yang lebih baik daripada kerangka penawaran tenaga kerja. Ini adalah 3 alasan mengapa kita lebih mengandalkan hubungan pengaturan upah dan harga daripada pendekatan penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja untuk mencirikan keseimbangan. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Raja. Baik, terima kasih presentasinya. Tadi sudah disampaikan terkait pasar tenaga kerja. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau koreksi bisa disampaikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.